Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 agar Mimin lebih bersemangat uploadnya ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya, diceritakan bahwa telah terjadi serangan mayat hidup di Asosiasi Pengurus Pemakaman. Hal itu mengakibatkan daerah di sekitarnya diblokade. Raja Neraka dan Jiwo pun menaiki taksi untuk pergi ke area yang diblokade tersebut. Setelah sampai di sana, Jiwo pun kaget karena tempat itu sudah terdapat banyak puing-puing. Lalu, tak lama setelah itu, muncullah Nomang yang memberikan informasi yang didapatkannya dari menginterogasi Ivan. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, ada satu mayat hidup yang mengendap-endap ingin menyerang. Raja Neraka pun menyuruh Jiwo menghubungi asosiasi bahwa akan ada dua orang yang akan membantu lagi, dan Raja Neraka mendatangi mayat hidup itu dengan ekspresi kesalnya. Lalu pada episode kali ini diceritakan bahwa terlihat seorang pembawa acara berita televisi menginfokan bahwa belakangan ini terjadi kasus di mana para pasien yang dirawat di pelayanan gangguan mental yang sebelumnya mengeluh depresi tiba-tiba dipulangkan dari rumah sakit. Pemulangan itu terjadi di seluruh negeri dan menjadi heboh karena sudah dipastikan bahwa sebagian besar pasien itu memiliki shio babi. Pembawa acara itu pun menambahkan bahwa dia sudah mengundang Profesor Kim Tong Jin untuk membahas fenomena ini. Dia pun menanyakan kepada Profesor apakah hal itu bisa dilihat sebagai awal dari fenomena sosial baru. Menanggapi pertanyaan tersebut, Profesor Kim Tong Jin membenarkan hal itu. Dia menjelaskan bahwa shio mengacu pada tahun kelahiran seseorang yang dibagi menjadi 12 macam hewan. Shio terbagi menjadi 12 macam hewan, seperti tikus, kerbau, dan babi. Berdasarkan urutannya, shio pertama dimulai dari shio tikus, sementara shio terakhir adalah shio babi. Jika seseorang lahir pada tahun tikus, maka dia disebut memiliki shio tikus. Jika lahir pada tahun ayam, maka dia memiliki shio ayam. Seperti itulah sistemnya. Meskipun hal itu diterima sebagai kepercayaan oleh masyarakat, belakangan, setelah diamati, ada beberapa fenomena yang tak biasa. Orang-orang yang memiliki shio babi mengeluh merasa depresi mental, dan orang-orang yang memiliki shio kambing semakin banyak yang berpindah agama. Lalu persentase pelaku pembunuhan yang memiliki shio ular meningkat pesat. Jadi, bisa dianggap bahwa shio bisa memengaruhi sifat para manusia. Dan hal itu sedang diteliti saat ini. Jelas Profesor Kim Tong Jin panjang lebar. Pembawa acara TV itu pun berterima kasih dengan pendapat Profesor. Kemudian dia beralih ke berita selanjutnya. Dijelaskan bahwa sejak kemarin malam, korban jiwa terus bertambah akibat serangan dari para mayat hidup terhadap Asosiasi Pengurus Pemakaman. Untuk informasi lengkapnya, berita akan disampaikan oleh wartawan Park Dae-hoo. Kemudian, wartawan Park Dae-hoo menginformasikan bahwa hingga siang ini para mayat hidup terlihat masih mengamuk tak karuan. Para pengurus pemakaman yang mengenakan pakaian jenazah sebisa mungkin telah berusaha untuk menangkap mereka. Namun, berbeda dari biasanya, mereka bergerak secara terorganisir.
Dan beberapa tempat juga terlihat kaisar yang mengenakan pakaian jenazah, sehingga mereka sulit untuk dibasmi. Posisi saat ini, para pengurus pemakaman sedang terjebak di pos bantuan sementara dan sedang menunggu pasukan bantuan yang akan melawan para mayat hidup itu. Begitu para mayat hidup berhasil menembus barikade sementara, hal mengerikan yang tak terbayangkan akan terjadi. Itulah yang dilaporkan oleh wartawan Park Dae-hoo. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba terdengar ada yang berkata untuk menghindar, karena barikade telah ditembus oleh mayat hidup. Kemudian terlihat gerombolan mayat hidup yang dipimpin oleh Kwaesong melewati barikade yang telah terbuka. Kwaesong pun muncul sambil berkata, "Ya Dewa Avalokitesvara, rupanya ini adalah pembantaian." Dia juga menambahkan jika para manusia di depannya merupakan makhluk hidup dengan tatapan yang menyedihkan, dan menanyakan kepada seorang pengurus pemakaman bahwa apakah ada yang mereka sembunyikan. Namun sepertinya mereka tak tahu apa-apa dan memberi perintah kepada pasukan mayat hidup yang bersamanya untuk menyerang para manusia. Merespon hal tersebut, beberapa pengurus pemakaman yang ada di hadapan Kwaesong pun mengaktifkan pakaian jenazahnya. Salah satu dari mereka yang memiliki rambut berwarna biru berujar agar segera menjauh dari sini dan membawa para korban yang terluka untuk menjauh. Masalah ini biar diatasi oleh para pengurus pemakaman yang mengenakan pakaian jenazah. Setelah selesai berbicara seperti itu, dia pun langsung menyerang mayat hidup yang mendatanginya dengan mudahnya. Dia juga berujar, "Sungguh mayat hidup sialan," dan menambahkan agar teman-temannya menghalau mereka sampai ada bantuan yang datang. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang tertangkap mayat hidup. Pria berkepala biru itu pun menyelamatkannya, dan dia mengalahkan para mayat hidup yang menangkapnya. Setelah itu, dia bertanya kepada yang tertangkap itu apakah dia baik-baik saja dan apakah dia bisa berjalan. Lalu dia pun membantunya berdiri dan juga memapahnya. Namun, dia merasa kesal melihat situasi kacau balau itu. Dalam hati, dia berujar bahwa jumlah mayat hidup yang menyerang terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah pengurus pemakaman. Jika terus seperti ini, semua bisa mati. Bersamaan dengan hal itu, ada seseorang mendatanginya dan memberikan laporan jika bantuan sudah hampir sampai. Mendengar jika bantuan akan segera datang, pengurus pemakaman berambut biru itu pun senang. Dia pun menanyakan berapa banyak bantuan yang akan datang. Menanggapi hal itu, pria yang melaporkan itu ragu-ragu untuk mengatakannya. Dan akhirnya dia pun memberitahu jika hanya ada 2 orang saja yang akan datang membantu. Mendengar jawaban itu, dia pun marah dan berujar bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda. Karena kekacauan sebesar ini, hanya ada 2 orang bantuan yang akan datang membantu. Kemudian tiba-tiba, Kwaesong pun muncul di belakangnya dan berujar, "Sayang sekali, kelihatannya dewa telah mencapakan kalian." Mengetahui hal itu, pengurus pemakaman itu pun berkeringat dingin lalu berbalik menatap ke arah Kwaesong. Dalam hati dia berujar bahwa dia bisa merasakan dari firasatnya bahwa mayat hidup di hadapannya sangat kuat hingga membuatnya merinding. Dan firasatnya juga mengatakan bahwa nyawanya saat ini sepenuhnya tergantung tindakan dari mayat hidup yang ada di hadapannya. Lalu sambil tersenyum, Kwaesong pun mengatakan, "Ya Dewa Gongsure Gongsugyeora,
Ah, kenapa kehidupan begitu menyedihkan dan tak berarti begini? Dijelaskan bahwa Gong Sure, Gong Sugeora berarti lahir dengan tangan kosong, pergi juga dengan tangan kosong. Lalu Guesong pun melanjutkan dengan berkata, sungguh disayangkan jika pengurus pemakaman itu harus mati sia-sia, tanpa ada makna. Mendengar hal itu, pengurus pemakaman itu pun gugup dan takut. Dengan senyumannya, Guesong pun mengatakan agar dia tak usah merasa gugup. Dirinya hanya ingin bicara saja dengannya. Lalu Guesong pun mengatakan bahwa Baekwo sudah ditangkap dan sudah dibawa pergi. Pengurus pemakaman itu pun kaget dan syok mengetahui jika Baekwo telah ditangkap, dan juga menanyakan apa alasan Baekwo ditangkap. Merespon hal itu, tiba-tiba Guesong pun melihat pengurus pemakaman itu dari dekat. Lalu menjawabnya bahwa itu tidak penting. Dan juga saat semalam Baekwo ditangkap, dia membuat kami tak senang dengan hal-hal sepele yang ada di masa lalu, serta diketahui bahwa dulunya Baekwo merupakan kaki tangan Tuan Tolbu. Dengan level kepintaran otaknya, dia tak bermaksud hanya ingin mengajak berbicara saja, melainkan terlihat seperti berusaha untuk mengulur waktu. Kemudian terlihat seseorang yang ada di belakang Baekwo yang kabur. Kemungkinan orang itu punya tujuan tertentu, namun sungguh sulit untuk menemukannya. Pasti dia sedang bersembunyi di suatu tempat. Mendengar ocehan Guesong, pengurus pemakaman itu dengan ekspresi yang serius bertanya, apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Guesong? Lalu sambil berjongkok memegang pundak dan menunjuk ke arah orang-orang yang terluka, lansia, dan anak-anak yang beristirahat, Guesong pun berujar bahwa tak salah lagi yang dicarinya. Dia pasti bersembunyi di sana. Jadi Guesong pun meminta tolong kepada pengurus pemakaman itu untuk memasukkan dia dan para mayat hidup ke tempat itu. Jika yang dicari tak ditemukan di sana, maka dia dan para mayat hidup tak akan mengganggu para manusia lagi dan kembali dengan tenang. Hal itu diucapkan oleh Guesong dengan senyuman yang agak sarkasme kepada pengurus pemakaman itu. Itulah akhir dari episode kali ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung Mimin. Jumpa lagi minggu depan ya guys, dan bye-bye.